Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan materi tentang sholat sunnah. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu tentang sholat sunnah, bahkan sudah sering melaksanakan sholat sunnah. Nah, adapun materi kita tentang sholat sunnah. Jadi kita harus tahu dulu apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Bagi siapa yang melaksanakan sholat sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila tidak dikerjakan juga tidak menjadi apa-apa. Sholat sunnah ini ada beberapa macam. Di antaranya ada sholat tarawih, idul adha, idul fitri, sholat witir, sholat gerhana, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat taubah, sholat duha, dan sholat tasbih. Hari ini kita akan mencoba memulai dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Dilaksanakan boleh secara berjamaah, boleh juga dilaksanakan secara munfarid. Kemudian ada sholat sunnah, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ibu rasa banyak di antara kita sudah ikut pernah melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Di mana sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Kemudian ada yang namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini artinya sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Kalau sholat yang dilaksanakan sebelum sholat wajib disebut dengan sholat qabliyah. Kalau sholat yang dilaksanakan setelah sholat wajib disebut dengan sholat rawatib ba'diyah. Di mana hukumnya ada yang sunnah muakkad dan ada ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad artinya sholat sunnah yang begitu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ghairu muakkad tidak begitu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya contoh sholat sunnah muakkad 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Ghairu muakkadnya contohnya yaitu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Kemudian ada lagi yang namanya sholat witir. Sholat witir ini artinya sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah sholat isya sebelum waktu sholat subuh. Dikerjakannya dengan bilangan rakaatnya ganjil. Dimulai dari 1 rakaat sampai dengan 11 rakaat. Selain sholat witir ada lagi yang namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid artinya sholat yang dilakukan ketika kita memasuki masjid. Untuk apa? Untuk menghormati masjid. Sebelum kita duduk, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian ada yang namanya sholat taubah. Sholat taubah artinya sholat minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada juga sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu
matahari mulai menanjak sampai masuknya waktu zuhur. Kemudian ada namanya sholat tasbih dengan hitungan tasbih. Dan ada juga sholat sunnah, sholat gerhana, yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah ini hampir sama seperti sholat wajib. Yang membedakannya hanya pada niatnya saja. Gerakannya, bacaannya sama. Yang berbeda hanya pada niatnya dan waktunya. Kemudian kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha agak berbeda sedikit karena dilaksanakannya secara berjamaah. Kemudian pada rakaat pertama ada 7 kali takbir. Dan pada rakaat kedua ada 5 kali takbir, dilaksanakan secara berjamaah, dan adanya khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Di antaranya, kita akan menambah pahala yang akan selalu dicatat oleh malaikat kiri kanan kita. Selain itu, sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu untuk melengkapi sholat-sholat wajib kita dan juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib yang mungkin pada sholat wajib itu ada kekurangan-kekurangannya, ditutupi oleh sholat-sholat sunnah ini. Kemudian sholat sunnah apabila kita rajin melaksanakannya, maka akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah sedikit kilasan materi kita tentang sholat sunnah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.